Aku pernah berpikir bahwa hidupku sudah tertata rapi, seperti jalan tol yang mulus tanpa hambatan, sampai hari itu datang dan merobek segalanya. Ban mobilku bocor di tengah jalan sepi menuju kampung halaman, hujan deras mengguyur Jakarta seperti air mata langit yang tak henti. Aku, Andi, berusia 28 tahun, berdiri kebingungan di pinggir jalan, telepon tak ada sinyal, dan malam semakin gelap. Itu adalah awal dari mimpi buruk yang ternyata menjadi rahasia terdalam hatiku. Aku ingat betapa aku membenci perasaan ini sejak remaja. Di sekolah, aku selalu menyembunyikan pandangan yang salah arah, takut pada bisikan teman-teman yang menyebut banci atau abent sebagai hinaan. Aku pacaran dengan perempuan, berusaha normal seperti yang diharapkan keluarga dan masyarakat. Tapi dalam hati ada rongga kosong yang tak pernah terisi. Ini salah, gumamku pada diri sendiri setiap malam, berdoa agar perasaan itu hilang. Tapi hari itu, saat mobil berhenti mendadak, aku merasa Tuhan sedang menguji atau mungkin menghukum. Tiba-tiba lampu mobil menyinari kegelapan. Sebuah truk tua berhenti, dan dari dalamnya turun seorang pria parubaya, tinggi tegap dengan senyum ramah yang membuat jantungku berdegup aneh. Ada masalah, nak, suaranya dalam, hangat seperti kopi tubruk di pagi hari. Dia adalah Pak Budi, ayah dari sahabatku waktu kecil, Rea. Aku tak langsung mengenalinya, tapi wajahnya yang berkerut halus dan mata yang penuh kebaikan itu membuatku terpaku. Ban bocor, Pak, jawabku lirih, suaraku gemetar bukan karena dingin hujan. Dia tak banyak bicara, langsung turun tangan. Membantu ganti ban di tengah guyuran air, bajunya basah kuyup menempel di tubuhnya yang masih kuat untuk usia 40-an. Aku berdiri di samping, memegang senter, tapi pikiranku kacau. Mengapa hati ini bergetar begini? Mengapa aku tak bisa lepas pandang dari tangannya yang kasar tapi lembut saat menyentuh ban? Ini dosa, bisik hati kecilku. Di Indonesia ini, di keluarga Muslim konservatif seperti milikku, cinta seperti ini adalah tabu besar, ancaman neraka, pengucilan dari masyarakat. Saat ban selesai diganti, dia mengajakku naik ke truknya untuk berteduh. Rumahku dekat, nak. Istirahat dulu di sana, hujan belum reda. Aku ragu, tapi tak ada pilihan. Dalam truk, aroma kopi dan rokok kretek memenuhi udara. Kami ngobrol tentang Rea, sahabatku yang kini kuliah di luar negeri. Rea bilang kamu sering main ke rumah dulu, katanya tertawa. Aku tersenyum paksa, tapi dalam hati gelombang rasa bersalah menyergap. Pak Budi sudah bercerai bertahun-tahun, hidup sendirian di rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Hidup ini kadang aneh ya, nak. Yang kita pikir lurus, ternyata berbelok tajam. Kata-katanya seperti menusuk. Apakah dia tahu? Tidak mungkin. Tapi saat tiba di rumahnya, dia menyodorkan handuk dan baju ganti miliknya. Pakai ini dulu biar tak masuk angin. Baju itu masih hangat dari tubuhnya, aroma maskulin yang membuatku pusing. Aku berganti di kamar tamu, tapi cermin memantulkan wajahku yang memerah. Andi, kau gila, gumamku. Ini ayah temanmu, pria yang lebih tua, dan kau. Kau merasakan ini. Malam itu, kami makan malam sederhana, nasi goreng dan teh hangat. Obrolan mengalir, dari pekerjaanku sebagai desainer grafis hingga cerita hidupnya sebagai mekanik bengkel. Dia cerita tentang pernikahannya yang gagal, tentang kesepian yang dia telan setiap hari. Kadang manusia butuh seseorang yang mengerti, tanpa banyak kata. Matanya menatapku lama, dan aku menunduk, takut dia membaca pikiranku. Dalam hati, konflik bergejolak hebat. Aku ingin lari, tapi kaki ini tak bergerak. Aku ingin katakan bahwa aku tak normal, tapi mulut terkunci. Saat tidur, di kamar sempit itu, aku tak bisa pejam mata. Bayangan Pak Budi terus muncul. Ini salah, Andi. Besok pagi ucapkan terima kasih dan pergi. Tapi mengapa ada bagian diriku yang berharap hujan tak pernah reda?
Mengapa perasaan terlarang ini terasa begitu hidup setelah bertahun-tahun mati rasa? Pagi harinya, hujan berhenti. Pak Budi mengantar aku sampai mobil. Hati-hati di jalan, nak. Kalau ada apa-apa, telepon saja. Nomornya dia beri, dan saat tangan kami bersentuhan sekilas, listrik seperti menyambar. Aku mengemudi pulang dengan hati campur aduk. Ini hanya kebetulan bohongku pada diri sendiri. Tapi dalam diam, aku tahu sesuatu telah berubah selamanya. Beberapa hari kemudian, aku mencari alasan untuk bertemu lagi. Mobilku terusak lagi, kataku pada diri sendiri. Tapi sebenarnya, aku rindu senyumnya, suaranya, kehadirannya yang membuatku merasa aman di tengah badai batin. Aku telepon dan dia datang membantu tanpa ragu. Kali ini bukan ban bocor, tapi hati aku yang benar-benar retak. Hubungan kami mulai terjalin pelan, seperti benang kusut yang tak berani ditarik kuat-kuat. Aku sering datang ke bengkel Pak Budi dengan alasan sepele, cek oli, ganti aki, apa saja. Dia selalu sambut dengan senyum lebar, menyodorkan kopi hitam pekat yang pahitnya menyadarkan aku pada realita. Kamu sering banget ke sini akhir-akhir ini, Andi, katanya suatu sore, mata tajam tapi lembut. Aku tersipu mencari kata-kata bohong. Mobil tua, Pak. Sering rewel. Tapi dalam hati aku tahu ini bukan tentang mobil. Ini tentang dia. Pak Budi dengan tangan kasar penuh oli tapi sentuhannya selalu hati-hati saat memperbaiki sesuatu. Dia cerita lebih banyak tentang hidupnya, bagaimana istrinya pergi dengan pria lain, meninggalkan Rea kecil dan dia sendirian. Aku tak marah lagi sekarang. Hidup harus jalan terus. Katanya sambil menyeka keringat, otot lengannya menonjol di bawah sinar matahari sore. Aku menelan ludah, memaksa mata tak melirik terlalu lama. Ini salah, bisik batin lagi. Dia ayah Rea, sahabatku. Dia lebih tua, berpengalaman, sementara aku masih bergulat dengan identitas yang kutakuti. Malam-malam aku gelisah. Berdoa panjang memohon ampun atas perasaan yang semakin membara. Di masyarakat kita, di keluarga yang taat salat 5 waktu, cinta sesama jenis adalah aib besar. Aku bayangkan wajah ibu jika tahu, ayah yang akan murka, teman-teman yang akan menjauh. Kau akan dikucilkan, Andi. Kau akan sendirian selamanya. Tapi mengapa saat bersama Pak Budi, kesepian itu hilang? Suatu hari, Rea telepon dari luar negeri. Di, Papa bilang kamu sering ke bengkel. Makasih ya jagain Papa. Aku tersedak kata-kata. Jagain. Aku yang butuh dijagain darinya. Rasa bersalah menyengat seperti sengatan lebah. Rea adalah sahabat sejak kecil, kami berbagi rahasia remaja, tapi rahasia ini pengkhianatan. Aku tak pantas, gumamku sendirian di kamar. Tapi keesokan harinya aku kembali ke bengkel. Pak Budi mulai lebih terbuka. Kami makan malam bersama di warung pinggir jalan, nasi padang dengan rendang pedas yang membuat obrolan mengalir. Dia cerita tentang mimpi-mimpinya yang tertunda, tentang ingin punya keluarga lagi tapi takut terluka. Kadang cinta datang dari tempat tak terduga, katanya pelan, mata menatapku dalam. Jantungku hampir copot. Apakah dia merasakan hal sama? Atau ini hanya imajinasiku yang liar? Konflik batin semakin ganas. Aku mulai hindari cermin, takut melihat diri sendiri. Kau pengecut, Andi. Akhiri ini sebelum terlambat. Tapi saat dia sentuh bahuku saat mengajar cara ganti oli, hangat itu membuatku lemah. Sentuhan tanpa sengaja, tapi penuh makna bagiku. Aku ingin pegang tangannya lebih lama, tapi tarik diri cepat. Pak, kataku, suara gemetar. Dia tertawa ringan. Santai saja, nak. Kita sama-sama pria. Kata pria itu seperti pukulan. Ya, kita sama-sama pria, itulah masalahnya. Di negeri ini, pria mencintai pria adalah dosa yang tak termaafkan.
Aku pulang malam itu dengan air mata yang kutahan. Dalam mobil, aku menangis sendirian. Tuhan, kenapa kau ciptakan aku begini jika ini salah? Tapi cinta ini tumbuh diam-diam, seperti rumput liar di celah beton. Kami mulai habiskan waktu lebih banyak, nonton bola di rumahnya, minum kopi sambil cerita masa lalu. Dia tahu aku suka pria. Belum. Aku tak berani ungkap. Tapi tatapannya semakin lama, senyumnya semakin hangat. Suatu malam saat hujan lagi, aku terjebak di rumahnya. Kami duduk di teras, mendengar suara air jatuh. "Andi, kamu punya pacar?" tanyanya tiba-tiba. Aku gelagapan. "Belum, Pak." Dia mengangguk pelan. "Kadang yang kita cari ada di depan mata, tapi kita takut ambil." Hati aku berteriak. Apakah ini kode? Aku ingin tanya, tapi lidah keluh. Malam itu aku tidur di soa, mimpi buruk tentang pengkhianatan dan penerimaan bergantian. Keesokan paginya, saat sarapan, tangannya menyentuh tanganku saat ambil piring. Kali ini, tak ada yang tarik diri. Kami saling tatap lama. "Pak," bisikku. Dia tersenyum lembut. "Panggil Budi saja kalau kita berdua." Nama itu terasa intim di lidahku. Tapi rasa takut masih menggerogoti. Ini baru awal dan aku tahu badai besar menanti. Hubungan kami semakin dekat, tapi rahasia ini seperti bom waktu. Rea akan pulang libur dan aku tak tahu bagaimana menghadapinya. Rahasia kami mulai terasa seperti beban yang semakin berat, tapi juga manis yang tak bisa kulepaskan. Aku dan Budi, ya, aku mulai panggil dia begitu saat berdua menghabiskan waktu lebih intim. Bukan hal-hal terlarang, tapi obrolan panjang sampai larut, jalan-jalan malam di pinggir kali, atau sekadar duduk diam sambil minum teh. Sentuhan kecil semakin sering, bahu bersentuhan, tangan saling genggam sekilas saat tak ada orang. Tapi konflik dalam diriku semakin ganas. Setiap kali pulang, aku berlutut salat tahajud memohon petunjuk. Tuhan, ini ujian atau hukuman? Aku tak minta lahir begini. Air mata jatuh, tapi esok harinya, aku kembali ke pelukannya yang tak resmi. Budi juga punya rahasianya. Suatu malam, dia cerita panjang tentang masa mudanya. "Dulu aku juga pernah merasakan yang aneh, Andi. Tapi aku kubur dalam-dalam, nikah, punya anak. Tapi sekarang di usia ini aku tak mau bohong lagi pada hati." Kata-katanya seperti pembebasan. Dia juga sama. Tapi itu juga menambah rasa bersalah. "Rea akan benci kita," kataku lirih. Budi menggeleng pelan. "Rea anak baik. Tapi ya, ini berisiko." Kami saling peluk untuk pertama kali malam itu, peluk hangat penuh rasa takut dan cinta. Tak ada yang lebih, hanya kehangatan yang membuatku merasa utuh untuk pertama kali. Tapi masyarakat di sekitar mulai curiga. Tetangga bengkel bisik-bisik saat aku sering datang. "Itu anak siapa yang selalu ke sini?" Aku dengar sendiri suatu hari. Hati aku ciut. Di Indonesia ini, gosip bisa membunuh lebih cepat dari pisau. Budi tenang luar, tapi aku tahu dia juga gelisah. "Kita hati-hati saja," katanya. Puncak konflik datang saat Rea pulang. Sahabatku tiba-tiba muncul di bengkel. "Gi, lama tak jumpa." Kami pelukan seperti dulu, tapi hati aku penuh duri. Rea lihat aku dan ayahnya, senyum lebar. "Papa bilang kamu sering bantu di sini." "Makasih ya." Budi tersenyum paksa. Malam itu kami makan bersama bertiga. Obrolan biasa, tapi aku merasa seperti pengkhianat ulung. Rea cerita tentang pacarnya di luar negeri, gadis cantik. "Kalian kapan nikah?" ditanyanya santai. Aku tersedak. Budi menatapku sekilas, mata penuh dukungan diam di "Belum ada yang cocok," jawabku bohong. Dalam hati aku menangis. Ini pengkhianatan pada sahabat, pada keluarga.
Malam berikutnya, saat Rea tidur, Budi dan aku bicara di teras. Kita harus jujur pada Rea, katanya pelan. Aku panik. Tidak bisa, Budi. Dia akan hancur. Air mata jatuh. Kami bertengkar kecil untuk pertama kali. Kita tak bisa sembunyi selamanya, katanya tegas. Aku lari pulang malam itu, hati remuk. Beberapa hari aku hindari mereka. Rea telepon bingung. Kamu kenapa, Di? Papa juga aneh akhir-akhir ini. Aku tak jawab. Dalam kesendirian, konflik batin memuncak. Aku hampir putus asa, hampir ingin akhiri semuanya. Lebih baik mati daripada hidup dalam dosa dan bohong, gumamku. Tapi Budi datang ke apartemenku malam hujan. Basah kuyup, mata merah. Andi, aku tak bisa tanpa kamu. Kami peluk lama, menangis bersama. Kita hadapi bersama, bisiknya. Cinta ini terlalu dalam untuk dibuang. Tapi pengkhianatan sejati datang dari tempat tak terduga. Rea menemukan pesan kami di ponsel Budi. Dia marah besar, pukul ayahnya sendiri. Papa gila. Andi pengkhianat, teriaknya. Aku datang saat itu, lihat kekacauan. Rea lihat aku dengan mata penuh kebencian. Kalian berdua menjijikan. Hati aku hancur berkeping. Rea pergi, tak mau bicara lagi. Keluarga Budi tahu dari gosip, menjauh. Aku sendiri dikucilkan teman-teman yang tahu. Kami berdua sendirian melawan dunia. Setelah pengkhianatan itu terbongkar, hidup terasa seperti neraka yang hidup. Rea tak mau angkat telepon, blokir aku di mana-mana. Keluarga Budi, saudara-saudaranya, datang ke bengkel dan marah besar. Kau rusak nama keluarga, teriak mereka. Budi diam saja, tapi aku tahu dia terluka dalam. Aku sendiri, ibu telepon curiga. Kamu kenapa jarang pulang? Ada apa dengan Rea? Aku bohong lagi, tapi bohong ini semakin menekan dada. Kami bertemu diam-diam di tempat sepi, seperti hotel kecil di pinggiran atau mobil di tempat parkir gelap. Pelukan kami penuh air mata. Makan aku, Budi. Ini salahku. Dia geleng kepala. Kita berdua salah, tapi cinta ini tak salah. Kata-katanya menghangatkan, tapi realita dingin. Di masyarakat konservatif ini, kami seperti penyakit yang harus disolasi. Konflik semakin dalam saat ada ancaman nyata. Tetangga bengkel demo kecil, bilang bengkel sarang penyimpang. Budi hampir tutup usaha. Aku tawarkan bantuan uang, tapi dia tolak. Aku tak mau kau susah karena aku. Malam itu, kami bicara panjang tentang masa depan. Mungkin kita pindah saja ke kota lain, usulku putus asa. Dia tersenyum sedih. Lari tak selesaikan masalah, Andi. Tapi pengkhianatan terbesar datang dari diriku sendiri. Aku hampir menyerah. Suatu hari, aku pacaran pura-pura dengan perempuan kantor untuk tutupi rahasia. Aku cerita pada Budi dan dia diam lama. Kalau itu buat kamu bahagia, suaranya pecah. Aku menangis. Tidak, Budi. Aku tak bisa bohong lagi. Kami putuskan hadapi bersama. Rea akhirnya hubungi aku. Bukan tapi marah. Papa sakit karena kamu. Aku panik, langsung ke rumah sakit. Budi kena serangan jantung ringan karena stres. Di ranjang rumah sakit, dia pegang tanganku lemah. Jangan tinggalkan aku, Andi. Rea lihat itu, mata penuh amarah tapi juga air mata. Malam itu, Rea dan aku bicara. Kenapa Papa, Di? Kenapa bukan orang lain? Aku cerita panjang tentang perjuangan batin, tentang cinta yang tak dipilih. Rea diam lama. Aku benci kalian. Tapi Papa bahagia denganmu, aku lihat itu. Dia nangis. Pengampunan pelan mulai datang. Tapi masyarakat tak mudah Gosip menyebar, aku dipecat dari kerja karena moral buruk. Budi jual bengkel murah.
Kami berdua jatuh ke dasar. Dalam kesulitan itu, cinta kami semakin kuat. Kami saling dukung, salat bersama memohon ampun dan petunjuk. Mungkin ini ujian, Budi. Dia angguk. Dan kita lalui bersama. Hidup di titik terendah membuat kami semakin bergantung satu sama lain. Kami pindah ke kota kecil di Jawa Tengah, mulai dari nol. Budi buka bengkel kecil lagi, aku kerja relance desain. Rahasia kami masih tersembunyi, tapi beban lebih ringan jauh dari gosip Jakarta. Konflik batin masih ada, tapi semakin reda. Kami bicara tentang penerimaan diri. Aku tak lagi malu, Andi. Cinta ini bagian dari aku. Katanya suatu malam di rumah kontrakan sederhana. Aku peluk dia erat. Aku juga, Budi. Meski dunia benci, aku cinta kamu. Rea mulai hubungi lagi pelan-pelan. Papa sehat? Tanyanya singkat. Budi senang luar biasa. Pengampunan dari anaknya adalah anugerah terbesar. Tapi badai belum usai. Keluarga aku tahu dari Rea yang tak sengaja bocor. Ibu menangis di telepon. Kamu anak durhaka. Ini aib. Ayah diam, tapi aku tahu dia kecewa berat. Aku pulang kampung sendirian hadapi mereka. Ma, Pa, ini aku. Aku tak pilih ini, tapi aku bahagia sekarang. Ibu peluk aku nangis. Kami cinta kamu, nak. Tapi susah terima. Pelan-pelan keluarga mulai paham. Budi datang menemui mereka, minta maaf sebagai pria. Saya cinta anak bapak. Ayah diam lama, akhirnya angguk. Asal jaga dia baik-baik. Masyarakat kecil tempat baru mulai curiga lagi, tapi kami abaikan. Kami hidup sederhana, penuh cinta diam. Suatu hari, Rea datang berkunjung. Aku main kalian. Papa bahagia, itu cukup. Kami bertiga pelukan, air mata bahagia. Cinta kami melewati pengkhianatan, penderitaan, tapi semakin dalam. Akhirnya, kami temukan kedamaian dalam penerimaan. Hidup di kota kecil, bengkel Budi ramai lagi, aku punya studio kecil. Kami seperti pasangan biasa, meski tak resmi. Salat bersama, puasa bersama, hidup penuh syukur. Rea nikah, kami datang diam-diam, dia peluk kami. Kalian keluargaku juga. Keluarga aku mulai terima Budi sebagai teman dekat, tapi kami tahu itu cukup. Konflik batin hilang pelan. Aku sadar, cinta tak salah jika tulus dan tak sakiti orang. Di Indonesia yang keras ini, kami Suryor, bukti bahwa kasih sayang bisa menang atas prasangka. Kami sering ingat hari ban bocor itu. Itu awal keajaiban, kata Budi tersenyum. Aku angguk. Dari bocor, hati kami terisi penuh. Kami hidup bahagia sederhana, saling jaga sampai tua. Cinta kami, meski terlarang bagi banyak orang, adalah berkah terindah. Personalia, penuh pengampunan, penerimaan, dan harapan bahwa suatu hari, dunia lebih baik untuk yang seperti kami.